Halo teman-teman, nama saya Muhammad Yusuf Freddy dengan NIM 1902642. Di video ini saya akan membahas tentang mood dan emosi dalam kerja individu. Berikut adalah PowerPoint tentang emosi dan mood dalam kinerja individu. Ini buat oleh Muhammad Yusuf Freddy. Yang pertama adalah mood atau suasana hati. Mood atau suasana hati adalah perubahan emosi ketika seseorang kehilangan fokus terhadap sesuatu hal. Mood juga memiliki sifat yang selalu berubah-ubah. Yang kedua ada emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi biasanya ditandai dengan tingkat stres seseorang baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupannya. Dan emosi biasanya ditandai dengan mimik wajah seperti marah, senyum, sedih, tertawa, menangis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ciri-ciri emosi dan mood. Emosi disebabkan oleh kejadian yang spesifik. Durasinya bergetar sangat cepat, kemudian spesifik dan banyak seperti kemarahan, merasa takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, dan rasa terkejut. Biasanya disertai dengan ekspresi wajah seperti langsung tiba-tiba marah, mukanya seram, dan lain sebagainya. Lalu berorientasi pada tindakan. Sedangkan mood ciri-cirinya penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Lalu berakhir lebih lama daripada emosi. Bisa jadi sehari atau bahkan 2 hari atau bahkan seminggu. Selanjutnya lebih umum, 2 dimensi. Di dimensi utama yaitu afeksi positif dan afeksi negatif. Yang selanjutnya biasanya tidak diindikasikan dengan ekspresi yang jelas. Jadi nggak jelas mukanya mau senyum ataupun marah, dia tetap dalam mood yang jelek. Yang selanjutnya bersifat kognitif. Selanjutnya emosi meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, frustasi, malu, jijik, terkejut, dan lainnya. Sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Tetapi dalam pendekatan ini, beberapa emosi terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan. Selain itu, budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi. Selanjutnya, mood atau suasana hati. Mood positif adalah suatu dimensi di mana suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi positif, seperti bersemangat, kewaspadaan, excited, tidak bosan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mood negatif, dimensi di mana suasana hati terdiri atas kegugupan, stres, kecemasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya sumber emosi dan suasana hati. Kepribadian yang murung, semangat, dan lain sebagainya. Waktu dalam hari. Yang dimaksud waktu dalam hari adalah kurangnya waktu istirahat sehari atau kurangnya banyaknya terlalu bekerja. Selanjutnya hari dalam seminggu. Hari dalam seminggu dimaksudkan adalah tidak adanya holiday atau libur dalam 1 minggu. Selanjutnya cuaca. Cuaca mendung juga bisa mempengaruhi emosi dan suasana hati. Selanjutnya tingkat stres pekerjaan yang banyak tentu membuat emosi menjadi lebih cepat keluar. Selanjutnya aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, bahkan gender. Emosi pekerja adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi interpersonal dengan customer di tempat kerja. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa, dikarenakan pekerja akan banyak menghadapi banyak orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Disonansi emosi adalah inkompetensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang ditampilkan. Emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja. Yang selanjutnya ada ketidaksesuaian emosi, merupakan inkonsistensi antara emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan. Felt emotion atau emosi aktual individu, sedangkan displayed emotion adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan ini. Contohnya, sales motor akan selalu tersenyum kepada semua pelanggannya, baik itu yang mencuekkan mereka atau bahkan excited dengan produk mereka. Yang selanjutnya, kita diharapkan menampilkan emosi positif jika seperti kebahagiaan, semangat, serta meredam emosi negatif seperti rasa takut, amarah, jijik, dan rasa tidak suka kepada pelanggan. Selanjutnya, emosi yang ditampilkan, surface acting atau berpura-pura di permukaan, menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan penampilan. Ini dimaksudkan seperti seorang pekerja bank yang selalu tersenyum kepada pelanggan walaupun pada saat itu ia tidak ingin melakukannya. Yang selanjutnya ada deep acting, berpura-pura secara mendalam, mencoba untuk memodifikasi perasaan diri sendiri yang sebenarnya berdasarkan aturan-aturan. Contohnya adalah pasukan militer. Selanjutnya ada effective event theory. Teori peristiwa efektif, sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa di tempat kerja mempengaruhi dan menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja, yang kemudian mempengaruhi sifat dan perilaku di tempat kerja. AET menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka.
Selanjutnya ada bagian affective event theory. Yang pertama, lingkungan kerja mempengaruhi peristiwa di tempat kerja. Lalu selanjutnya, peristiwa di tempat kerja menimbulkan reaksi-reaksi emosional para pekerja. Tentu saja kecenderungan pribadi juga menentukan reaksi emosional pekerja. Selanjutnya, ini akan menentukan soal kepuasan kerja dan penampilan kerja oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Dalam bagian ini kita menilai bagaimana sebuah pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan atau meramalkan pengambilan keputusan dengan lebih kreatif dan memotivasi. Selanjutnya, kreativitas. Seseorang yang berada dalam suasana hati yang lebih baik, kreatif dibandingkan dengan orang-orang yang punya suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan lebih banyak ide, dan ide pilihan mereka biasanya ide yang bersifat original. Seseorang yang memiliki suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam hal berpikir. Ini menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Selanjutnya, lebih memotivasi. Beberapa studi menyoroti bahwa suasana hati dan emosi sangat penting dalam memotivasi karyawan. Suasana hati yang positif mempunyai harapan yang tinggi dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, seseorang yang diberi umpan balik atas penampilannya atau apresiasi berpengaruh kepada suasana hati yang kemudian berpengaruh kepada motivasi kerjanya. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan untuk menjaga mood pekerja. Pengambilan kepekerjaan yang sesuai, tidak berlebihan, artinya masih dalam jangkauannya, istirahat yang cukup, tidak bergadang, dan lain sebagainya. Interaksi kerja dengan kelompok, artinya membagi pekerjaan dengan kelompok-kelompok yang ada dalam sebuah organisasi. Manajemen waktu yang baik, istirahat yang cukup, mendengarkan musik, berbelanja, liburan. Kesimpulan adalah mood dan emosi adalah suatu hal yang pasti ada pada diri manusia, baik pekerja maupun bukan pekerja. Emosi dan mood bisa dipengaruhi berbagai hal yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Untuk tetap menjaga mood dan emosi yang stabil, perusahaan juga memiliki andil untuk dapat membantu menjaga mood karyawan dengan pemberian libur dan kedisiplinan waktu yang baik, contohnya waktu pulang yang baik dan tidak melakukan waktu lembur. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.